Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fatman Fitahan nih. Nah, di pertemuan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana penerapan template, kemudian penerapan CRUD data pelanggan. Nah, langsung saja kita pertama-tama mendownload template yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini saya sudah mendownload ya, namanya Vault template. Kemudian jangan lupa di ekstrak here, kemudian pindahin hasil ekstraknya ke data C, kemudian Laragon, kemudian www, kemudian letakkan di sini. Nah, di sini saya sudah meletakkannya, namanya 2SC Vault template. Nah, untuk merankannya kalian bisa dengan maka akan tampil seperti di layar. Nah, kalian bisa demo langsung dashboard demo. Nah, di sini template ini yang akan nanti kita gunakan. Nah, selanjutnya kita buka Visual Studio Code di project kita lagi. Kemudian buat nama aset baru di public. Nah, namanya aset admin. Kemudian copy semua yang ada di yang ada di template tadi ini, pindahin semua ke aset admin. Nah, setelah itu buat folder baru di view dengan nama folder admin. Nah, di dalam admin ini kita akan membuat yang namanya dashboard.php. Nah, isi dari dashboard.php-nya ini kita ambil di bagian page, dashboard, kemudian dashboard HTML. Nah, kalian bisa mengcopy semua yang ada di dashboard HTML ini, kemudian kalian letakkan di dashboard.blade.php. Nah, setelah itu kita buat controller dengan nama dashboard controller. Nah, sebelumnya ini kita buat di terminal aja ya, biar langsung kepanggil yang di atas ini. Kita biasa new terminal, ketik php make php artisan, kemudian di sini kita buat dashboard controller. Nah, di sini kita buat yang basicnya aja, karena kita hanya perlu indeksnya aja. Oke, setelah itu akan terbuat seperti di layar. Nah, setelah itu ketik sintaks seperti di layar, public function index, return view admin dashboard. Nah, setelah itu jangan lupa kita membuat route-nya. Sini kita buat route-nya. Nih. Jangan lupa menggunakan penamaan ini ya, penamaan name dashboard. Kalian bisa menjalankannya, tapi nanti hasil outputnya tuh bakal berupa layar putih, kemudian itu ada gambar-gambar gedenya gitu, gambar-gambar kayak panah-panah inputan gitu. Nah, kemudian jangan lupa ini dashboard controllernya kita import ya, import class. Kemudian kita balik lagi ke view. Itu langkah selanjutnya, ke view dashboard blade. Nah, di sini itu kan banyak tuh sintaknya. Nah, pertama yang kita ubah itu CSS-nya. Nah, kita bisa cari dulu dengan nama CSS. Nah, di sini
kita ini awalnya itu hanyalah sebuah ada titik-titik strip titik-titik. Nah itu tuh kita ubah dengan ini assets admin, terus jangan lupa dengan kurung perawalnya dan tanda petiknya, karena kita menyimpan ininya tuh di public. Nah ini sintaks ini tuh untuk pemanggilannya. Nah kemudian apabila sudah semua CSS yang diganti, kemudian lanjut kita mengubah yang image. Oke, nah ini semua kita ubah juga yang tadi tuh. Nah agar biar praktis sih kita copy aja ini, kemudian kita letak aja di bagian yang image nih, seperti ini, image, semuanya diganti. Nah semuanya diganti ini sesuai dengan yang ada yang orange di sampingnya ini. Nah kemudian yang terakhir kita akan mengubah yang vendor. Oke, vendor ini. Nah kita ubah aja sama seperti tadi, awalnya ini titik-titik strip titik-titik, kita ubah menjadi yang ini assets ini. Oke. Nah setelah itu kalau dijalankan maka tampilannya seperti ini di layar. Selanjutnya kita lanjut ke penerapan CRUD data pelanggan. Nah sebelumnya kita akan menjalankan perintah seperti berikut di terminal. Bisa ngikutin perintah ini, PHP artisan make migration create tabel pelanggan. Nah ini gunanya untuk membuat tabel pelanggan kita di database. Nah setelah enter maka akan keluar recording stop. Nah setelah itu kita jalankan lagi perintah selanjutnya. Itu ada ini PHP artisan migrate, kemudian kita enter sampai down, maka tabel pelanggan sudah dibuat. Nah selanjutnya kita akan membuat model pelanggan. Di sini kita akan menjalankan perintah lagi. Nah perintahnya PHP artisan make model pelanggan. Nah apabila di enter maka akan terbentuk sebuah file pelanggan di sini. Nah di sini tuh awalnya hanya ada use has factory. Kita kemudian menambahkan ini untuk isian tabelnya. Nih yang pertama itu ada protected string primary key dengan nama primary-nya pelanggan ID. Nah untuk nama tabelnya sendiri pelanggan. Nah untuk kolom-kolom selanjutnya itu ada first name, last name, birthday, gender, email, dan phone. Kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu membuat pelanggan controller. Seperti biasa kita akan membuatnya di terminal. Oke. Dengan mengetikkan ini PHP artisan make controller pelanggan controller. Nah di sini kita menggunakan controller parameter. Nah apabila sudah diantar nanti akan terbentuk controller yang bernama pelanggan controller. Nah di bagian index kita isi sintaks seperti ini. Nah di return view nya kita isi admin.pelanggan.index. Nah setelah ini jangan lupa membuat rootnya dengan nama pelanggan controller, kelasnya index, penamaannya jangan lupa juga untuk penamaannya tuh pelanggan list.
Nah, selanjutnya kita ke view. Dalam view admin kita akan membuat folder baru lagi bernama pelanggan. Nah, di dalam folder pelanggan kita buat file index.blad. Kenapa? Karena tadi di kontrol kita itu ada membuat return view admin pelanggan index. Nah, di sini kita akan kopikan semua sintak yang ada di dashboard sebelumnya, dashboard.blad.php, kemudian kita pindahkan semuanya di index. Nah, selanjutnya kita akan menghapus beberapa sintak di bagian main. Kita bisa cari. Nah, di bagian main class content ini kita bisa tutup dulu ya, kemudian ini juga. Nah, sebelumnya di sini ada dua kelas div class, itu kita bisa hapus saja. Kalau nggak salah itu ada namanya py4 dan yang kedua div row. Nah, itu bisa dihapus saja. Ini kita udah bisa menjalankannya di Laravel kita. Nah, ini nanti otomatis akan muncul juga data pelanggan. Jangan lupa di refresh dulu ya. Kemudian di data pelanggan ini kita sudah bisa melihat halaman awal untuk data pelanggan. Nah, ini yang bagian tambah data share exponent diabaikan dulu ya, nanti itu akan terbuat di langkah selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menambah menu pelanggan di bagian sidebar. Nah, ini kita bisa cari di bagian sidebar menu. Nah, kita cari. Nah, kemudian ini yang saya akan blok ini sebelumnya tidak ada, tapi kalian bisa meletakkan ini sekarang di sini. Kemudian aktif yang di bagian ini dashboard. Di sini sebelumnya ada aktifnya. Nah, itu dihapus saja. Kemudian itu tuh kayak dia diarahkan kursor ke arah dashboard, itu nanti putih. Kalau misalkan diarahkan ke bagian pelanggan itu nanti putih. Nah, itu kita akan membuat aktifnya itu sesuai dengan kursor yang kita arahkan. Ini kemudian kita akan menjalankannya nih, ini. Nah, ini kalau kita arahkan ke dashboard dia akan putih, kalau diarahkan pelanggan dia putih. Nah, dan juga diklik. Nah, jika diklik dia putih nih dashboard. Kalau kita klik dashboard dia akan putih nih. Kemudian kalau kita klik pelanggan ini juga dia akan putih. Nah, selanjutnya kita akan membuat breadcrumb, kemudian title, kemudian tombol tambah data nih. Nah, gimana caranya? Kita langsung aja ke Visual Studio Code. Nah, cari yang bagian main content tadi. Nah, kita tutup aja yang ini. Nah, sebelumnya nih saya sudah meletakkannya. Ini the syntax breadcrumb. Nah, letak di sini, kemudian ubah harafnya. Ini haraf ini awalnya itu ada gambar, ada bentuk hashtag seperti hashtag itu. Nah, kita ubah ini dari root dashboard, kemudian ini sebelumnya itu namanya fold, kemudian kita ubah menjadi dashboard. Kemudian di bawah ini kita ubah juga menjadi pelanggan. Oke. Nah, lanjut kita akan mengubah yang ini root
untuk ini sebelumnya juga refnya ini ada gambar hashtag. Nah, kita akan ubah menjadi ini. Kemudian jangan lupa ini dibuat di root. Nah, ini create pelanggan, jangan lupa buat ini. Nah, selanjutnya kita ubah juga ini data pelanggan ini sebelumnya tulisannya all order gitu. Nah, kita ubah juga yang di bawahnya, kita ubah. Kemudian buttonnya itu ini, nah kita ubah juga menjadi tambah data. Nah, untuk di button ini kita ubah warnanya tuh yang awalnya gray 800 jadi yang button sukses, ditambah juga teksnya white. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian create. Nah, kita buat lagi nama file dengan nama create.let.php. Nah, kita copy sintaks yang di index tadi, masukkan ke create. Lanjut kita buat form bagian create. Nah, di sini kita langsung saja buka bagian setting. Nah, kita cari yang bagian general information. Nah, general information kalian bisa mengcopy langsung dari row ini sampai bawah. Nah, oke. Setelah di copy, kita langsung aja masukin di create di bagian main content. Apa dulu? Kita copy, kita paste di bagian ini, di bagian setelah breadcrumb-nya tadi. Nah, setelah itu hapus yang nggak penting. Nah, selanjutnya kita ubah actionnya dengan root pelanggan store. Kemudian metodenya method post. Kemudian tambah add csrf. Nah, kemudian di webnya kita jangan lupa juga membuat root ini pelanggan store, pelanggan controller, kemudian penamanya juga pelanggan.store. Kemudian juga buat root satu lagi dengan method post. Nah, kemudian kita akan mendede request di bagian pelanggan, di bagian store ini ketik aja sintaks seperti ini, dede request all dalam kurung tutup kurung. Nah, kemudian apabila dijalankan maka dia akan seperti ini. Nah, ini tampilan untuk pelanggan yang tadi. Kemudian kita tambah data. Nah, kita masukkan nama kita. Sini saya akan membuat nama saya sendiri, also last name-nya, kemudian birthday-nya, kemudian gendernya female of course, kemudian emailnya, kemudian phone-nya. Nah, kita akan save all. Oke, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Nah, kemudian kita apabila ingin kembali ke halaman pelanggan tambah data, kita bisa tekan yang ini, kembali tadi, maka dia akan kembali ke halaman pelanggan.
Oke, sampai di situ saja untuk penjelasan di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.